Halo teman-teman, terima kasih sudah klik video ini. Di video kali ini saya akan menceritakan kisah misteri pembunuhan. Sebenarnya ini bukan cerita yang membahagiakan, tapi banyak banget dari teman-teman yang selalu menunggu cerita-cerita seperti ini. Cerita yang aku bawakan kali ini bukan cerita biasa, karena di Korea ini adalah salah satu kasus besar yang belum terpecahkan hingga saat ini teman-teman. Dan kali ini langsung kita mulai ceritanya ya. Jadi pada tanggal 26 Maret tahun 1991, tepatnya di kota Daegu, itu hari biasa sebenarnya. Tapi pada hari itu diadakan pemungutan suara untuk memilih pemimpin daerah, wali kota, lurah, dan camat. Sehingga anak-anak diliburkan sekolah nih. Orang dewasa juga libur kerja. Nah, video kali ini informasi yang bisa kita berikan sebelum kita lanjut ke cerita ini adalah biasanya di Korea tempat pemungutan suara itu di sekolah. Jadi pemungutannya itu di gedung-gedung gitu loh teman-teman, di gedung-gedung sekolah seperti sekolah SD, SMP, SMA itu libur dan itu digunakan sebagai sarana pemungutan suara. Nah, karena anak-anak SD libur, ngapain ya? Pasti mereka pergi main ke rumah teman-temannya. Kapan lagi kan ya? Masa mau belajar kan? Bisa jadi, tapi biasanya kan lebih enak main kan anak-anak SD gitu. Nah, ini ada 6 orang anak yang pergi main bersama. 6 anak SD ini semuanya bersekolah di sekolah dasar Songso. Dan kebetulan di hari itu pagi harinya mereka kumpul di rumah anak yang pertama. Anak yang pertama bernama Jo Heon, salah satu dari 6 anak ini. Nah, mereka main-main di rumah, tapi coba bayangkan 6 anak kumpul di satu rumah, pasti suaranya ramai sekali. Ramainya itu luar biasa, namanya juga anak-anak SD. Bayangkan kan ya, ramainya seperti apa. Kebetulan di rumah Jo Heon ini ada satu anak laki-laki yang lumayan dewasa yang ngekos di situ. Nah, tapi anak yang ngekos ini merasa terlalu terganggu karena keberadaan 6 bocah ini. Lalu si laki-laki yang ngekos ini berkata, "Oh, main sana, lari sini, lari sana, kacau banget. Jangan duduk-duduk, main sana di luar. Jangan main di rumah, berisik ini." Maksudnya kalau di rumah rame-rame itu di luar, jangan di dalam rumah. Itu kata orang yang ngekos di rumahnya si Jo Heon ini. Setelah diusir, jadi akhirnya 6 bocah ini memutuskan untuk pergi main ke gunung yang ada di dekat rumahnya ini. Nama gunungnya adalah Gunung Waryong. Gunung Waryong ini adalah gunung setinggi 300 meter, bukan gunung yang tinggi, bukan gunung yang besar. Dan gunung ini itu adalah gunung yang sangat familiar gitu, bukan gunung yang kayak gunung yang tinggi gede gitu teman-teman. Tapi ini tuh kayak tempat mainnya orang-orang di daerah sini. Kadang orang-orang dewasa kalau mau lari agak sedikit gitu naik gunung itu. Nah, keenam bocah itu mau pergi main, mau nangkep hewan-hewan kecil gitu, mau sembunyi juga mau main-main ke sana. 6 anak ini mau pergi main ke Gunung Waryong, tapi ada satu di antaranya itu ternyata belum sarapan teman-teman. Belum sarapan tapi sudah ikut-ikutan main. Ternyata belum makan. Si anak yang satu ini pamitan ke temennya, "Aku tak makan dulu ya, nanti aku nyusul, kamu duluan deh." Itu kata anak yang belum sarapan ini. Dan akhirnya mereka pun berpisah. Yang satu anak kembali ke rumah untuk sarapan, yang kelima anak ini langsung berangkat pergi main ke gunung. Dan sebenarnya anak-anak ini pergi ke gunung itu untuk nangkap salamander teman-teman, bukan kodok sebenarnya, tapi salamander, bukan kodok. Tapi ceritanya berubah melalui media, jadi jadinya kodok. Makanya ini disebut kasus kodok. Tapi sebenarnya mereka pergi untuk menangkap salamander, hewan-hewan kecil yang mirip-mirip seperti kadal. Mereka mau nangkap kadal, akhirnya mereka bawa jaring dan juga kayak tokat-tokat kayu buat nangkep-nangkep kayaknya. Jadi 5 anak ini langsung berangkat terus, dan satu anak yang bernama Kim Jo-young itu tadi pulang ke rumah untuk makan. Kan yang satu tadi belum sarapan teman-teman. Dan ini bisa dibilang sangat beruntung, karena dia pulang dan sampai saat ini dia masih hidup dan tidak menjadi salah satu korban. Akhirnya yang berangkat ke gunung tinggal 5 anak ini, dan mulai saat itu juga
kelima anak tadi hilang sampai malam hari. Jadi usianya itu beda-beda, dari SD kelas 6 sampai SD kelas 2, itu ada semua. Tapi bayangkan, kalau kalian sebagai orang tua, anak seusia segini keluar pagi hari jam 9 sampai jam 6 sore nggak pulang-pulang gimana? Mulai gelisah nggak? Pasti gelisah. Ketika jam sudah menunjuk jam 6 malam, orang tua dari anak-anak ini mulai khawatir dan akhirnya pergi mencari. Tapi pertama-tama mungkin para orang tua ini masih berpikir anak-anaknya main di mana gitu, atau main di sawah, di gunung, atau di sekitaran Gunung Waryong. Akhirnya para orang tua pun memutuskan untuk mencarinya. Dicari 1,5 jam, tapi tidak ada tanda-tanda dari anak ini. Tidak bisa ditemukan, sehingga akhirnya pada jam setengah 8 malam, para orang tua anak-anak tadi memutuskan untuk melaporkan hal ini ke polisi. Tapi seperti yang sudah aku ceritakan tadi, karena hari itu hari pemungutan suara, banyak banget polisi-polisi yang dikirim ke tempat-tempat pemungutan suara untuk membantu proses pemungutan suara itu. Sehingga di fase awalnya ini dalam proses pencariannya, para polisi tidak bertindak dengan baik. Jadi hanya beberapa polisi yang nyari di gunung. Tetapi meski cuma beberapa polisi yang sudah melakukan pencarian, nggak ketemu. Dan akhirnya mulai mencari saksi-saksi. Nah, akhirnya saksi-saksi pun dikumpulkan. Sayangnya semua saksi-saksi itu cuma melihat anak-anak itu pada waktu naik gunung. Jadi kayak pagi-paginya gitu, siang atau sorenya nggak ada yang lihat. Untungnya kebetulan ada satu bocah bernama Ham Song Hun yang juga pergi ke gunung untuk menangkap salamander sama beberapa temannya. Ya, jadi ini juga satu kelompok ke gunung mau nangkap salamander, tapi dia itu mencari sendiri. Dia itu nyasar ke tempat yang kayak kuburan gitu. Dia ada di kuburannya Gunung Waryong. Nah, sesampainya di situ, dia itu sempat mendengarkan 2 kali suara jeritan waktu dia nyari salamander itu. 2 jeritan, dia mendengarnya begitu jelas. Dan itu diperkirakan sekitar jam setengah 12 siang. Dan karena anak-anaknya gak ditemukan, pada akhirnya kasus ini terdengar sampai ke Presiden Korea. Dan pada waktu itu Presiden Korea adalah No Tae-woo, dan beliau langsung memutuskan, oke, semua polisi, tentara cari anak ini di seluruh daratan Korea. Tetapi polisi, tentara gak ada yang menemukan apapun. Sama sekali nggak ada yang menemukan. Jadi akhirnya kasus ini meledak viral teman-teman. Kasus ini benar-benar ramai pada masa itu. Dan bahaya banget, cerita-cerita aneh mulai beredar. Sampai-sampai ada satu ahli psikolog yang memberi opini seperti ini. Padahal beliau itu juga profesor yang ternama di Universitas Daejeon. Beliau bilang kayak gini, sepertinya pembunuhnya itu ayahnya Kim Jong-ryong. Dia membunuh 5 anak itu dan dikubur mereka di sekitar rumahnya kayaknya. Orang tua yang sudah kehilangan anaknya sekarang dituduh menjadi pelaku. Sakit hati keluarganya menjadi lebih parah, tetapi tidak ada yang membaik. Anak tidak ditemukan, bukti-bukti pun tidak ada, pencarian pun terus dilakukan oleh polisi dan juga oleh para sukarelawan, tetapi tidak ditemukan. Hingga 11 tahun kemudian, tepatnya pada tahun 2022, ada satu ibu-ibu yang ke Gunung Waryong. Dia ke gunung itu mau memetik buah ceri. Nah, ibu-ibu ini pergi ke gunung untuk memetik buah ceri nih, tapi tiba-tiba melihat sesuatu yang aneh. Dan karena itu agak aneh, juga menyeramkan, ibu-ibu ini lapor ke polisi. Dan ketika polisi datang, ternyata itu adalah kerangka-kerangka tulang. Seharusnya ketika kerangka-kerangka seperti ini ditemukan, polisi seharusnya melakukan investigasi. Polisi seharusnya melakukan investigasi atau penyelidikan yang dalam banget sampai menemukan jawaban yang baik. Tapi nggak tahu kenapa polisi ini membuat keputusan atau membuat pernyataan dengan begitu cepat. Polisi ini malah bilang, sepertinya anak-anak ini meninggal karena kedinginan. Orang-orang sekitar bilang, ini nggak masuk akal, karena Gunung Waryong itu bukan kayak gunung yang besar yang melipat gitu. Gunung Waryong bagi daerah orang-orang penduduk di sekitar itu dekat, nggak terlalu jauh, kayak pergi ke supermarket depan rumah gitu. Jadi nggak mungkin orang kehilangan arah, dan juga tempat ditemukan kerangka-kerangka ini pun harusnya cukup dekat sama tempat tinggalnya mereka atau perumahan orang-orang. Jadi pembunuhnya sampai saat ini belum ditemukan. Tapi ada beberapa hal yang aneh. Jadi pada tahun 1991 kan banyak perubahan di sekitar gunung-gunung ini. Jadi pada tahun 1991 kan banyak perumahan di sekitar gunung-gunung ini yang masih belum dibenahi. Istilahnya gunung seperti ini bisa jadi perumahan tempat mainnya anak-anak yang hilang di sekitar sini. Tapi anehnya kerangka-kerangka ini ditemukan di seberangnya rumah di sekitar gunung ini, di balik gunung. Dan yang sedikit tidak masuk akal, ini hal yang aneh. Itu yang pertama.
Kedua, ketika tulang-tulang atau kerangka-kerangka anak ini dicocokkan, ada beberapa tengkorak yang ada bekas luka atau bekas hantaman yang cukup jelas. Yang pertama, dari kerangkanya Wu Chalwon, ini yang paling tua di antara 5 anak ini. Tengkoraknya ditemukan dengan kondisi ada 2 lubang, dan juga satu seperti lubang yang terbuat karena benda tajam. Tengkorak Kim Jong-sik juga ditemukan dalam kondisi yang sedikit aneh. Di atas bagian mata kanannya, kelihatan ada retakan-retakan atau bekas pukulan juga. Tak hanya itu, tulang tangannya juga pecah, dan banyak ahli bilang seperti ini sepertinya bukan karena jatuh, tapi seperti menahan pukulan seseorang. Jadi kayak ada yang mukul, nahan, terus patah tulang gitu. Dan untuk tengkoraknya, Kim Jong-ju ini terlihat seperti bekas tonjokan dengan kepalan tangan. Tak hanya itu, bajunya juga terlihat seperti kayak ditarik-tarik gitu loh. Kayak ada robekan-robekan pada jahitan dan kancing baju itu. Sedangkan 2 mayat lainnya punyanya Park Chang-in dan Jo Heon terlihat cukup normal. Tidak ada kayak bekas luka, bekas hantaman, dan sebagainya. Kalau dilihat dari kumpulan-kumpulan ini, sepertinya ya ada 1 orang yang membunuh, kata para ahli. Tapi anehnya begini, kalau 5 anak dan misalnya 1 orang yang membunuh, bagaimana caranya dia nangkep semua anak-anak ini? Berarti dia harus punya sesuatu yang bisa memancing atau membawa anak ini pindah tempat kan ya? Ini cukup aneh. Karena kalau 1 orang lawan 5, bisa aja yang 2 lari atau yang 3 lari. Tapi kok bisa bersamaan tewas? Ini yang aneh. Tak hanya itu, sebenarnya juga telah ditemukan selongsong bekas peluru kosong yang bersamaan dengan kerangka-kerangka itu. Tapi peluru kosong ini memang sering ditemukan di daerah situ. Soalnya dekatnya daerah situ ada tempat latihan kemahnya para tentara gitu. Jadi kadang-kadang memang mental terlontar hingga ke tempat itu, teman-teman. Jadi ini cukup aneh gitu. Nah, sehingga ada orang-orang yang berpikir, oh mungkin waktu itu salah tembak. Habis itu orangnya bingung. Akhirnya semuanya dibunuh. Bisa jadi kan ya? Tapi ini nggak mungkin juga. Karena pada hari itu kan hari pemungutan suara, alias tempat latihan tembak menembaknya tidak digunakan. Tidak ada orang yang berlatih tembak menembak pada hari itu. Tetapi yang pasti satu hal, pencarian yang sudah dilakukan oleh polisi dan tentara ini terlihat tidak efektif, yang pada akhirnya ditemukan di gunung. Di tengah-tengah gunung yang tidak susah ditemukan sebenarnya. Ya, banyak orang yang bilang begini, karena ini di seberang sini, jadi banyak polisi dan juga orang-orang gitu. Gak mengira bakal ada di sini juga gitu. Tapi kalau yang namanya polisi dan tentara ini disuruh nyari anak-anak hilang kan ya seharusnya dicoba dulu kan ya. Ditelusuri lokasinya. Tapi anehnya ini kok gak diperiksa gitu tempatnya. Salah satu bukti-bukti yang terkenal di dalam kasus ini adalah para ahli mengatakan bahwa ini bukan pembunuhan biasa. Ini merupakan pembunuhan yang brutal, sangat berbahaya. Kemungkinan dia sudah membunuh orang lain lagi, dan juga ada kemungkinan orang ini belum tertangkap. Ya, pasti belum tertangkap lah, karena jadi ini kemungkinannya kayak spontan saja dia membunuh orang ini, terus melakukan kejahatan kriminal lain. Tapi sepertinya orang ini belum tertangkap. Dan kalau berdasarkan pengamatan profiler atau para pengamat gitu, ini katanya kemungkinan 5 bocah sama 1 orang penjahat ini nggak ada hubungannya sama sekali. Ya, dia cuma asal bunuh. Yang kedua, sepertinya orang daerah sini karena cukup tahu daerah ini dan cukup familiar dengan wilayah ini. Yang ketiga, tidak ada motif khusus. Bunuh ya bunuh saja, sama seperti kasus-kasus lain. Ini juga udah lewat masa berlakunya. Istilahnya ya sudah dilakukan pemutihan, sehingga sekarang kalau pelakunya muncul pun tidak bisa diapa-apakan. Ini jadi salah satu kasus yang cukup menyedihkan dan penuh misteri karena pelakunya hingga sekarang tidak ditemukan dan tidak tahu siapa pelakunya. Nah, sekian teman-teman cerita dari aku. Aku berharap hal ini tidak terjadi dimanapun, karena semua manusia itu berhak menikmati indahnya dunia ini, apalagi anak-anak kecil yang belum ternodai. Seperti kamu merasa aman nggak kalau di rumahmu, di tempat tinggalmu, kamu nggak merasa lagi bahaya, tidak merasa lagi terancam dengan situasi lingkungan kamu? Tahu gak? Waktu yang paling bahaya itu adalah ketika kita merasa nyaman, aman, dan tidak ada bahaya di sekitar, sehingga membuat kita jadi lengah atau kurang waspada. Ingat teman-teman, selalu hati-hati dan tetap waspada. Sekian, terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.